Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Paus Fransiskus dalam perjalanan apostoliknya. Kedatangan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia ini tidak hanya membawa sukacita, namun juga dimaknai sebagai simbol persahabatan antar umat beragama di Indonesia. Bagaimana kunjungan Paus Niluh Puspa dalam episode spesial HUT Kompas TV ke-13 menemui orang-orang yang bertatap muka langsung dengan Paus dan membagikan kesan atas kunjungan Paus ke Indonesia. Tuhan, saya dapat berkat tadi dari Bapak Paus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga dengan bertemu dengan Bapak Paus ini, Sumser Amadi sehatkan. Sepertinya ada yang disapa lagi oleh Paus. Apa yang diberikan oleh Paus? Rosario, Lollipop sama permen. pos permennya udah diberkati. Pokoknya saya tidak bisa membayangkan bisa Ketemu langsung. gitu. Kayak seperti kayak kita ketemu kayak malaikat. Ketika Anda mencium kepala Paus Fransiskus dan Paus Fransiskus membalas dengan mencium tangan Anda, semua ingin tahu apa yang terjadi saat itu sebenarnya, Prof. Saya juga nggak nyangka kok dia tarik tangan saya Iya. kan. Saya tadinya nggak enak ya. Nanti takut loh kok junior tidak sepantasnya seorang orang tua mencium tangan anaknya. Tapi itulah Paus. Bagi saya, apapun agamanya, asal orang itu memberikan pencerahan, itu adalah orang tua. Questo passaggio infatti permette un incontro, permette un dialogo. Ini jalan menuju ke katedral. Instalasi seni. Saya merasa sangat terharu dan merinding ya. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia menjadi Selamat pagi. Maaf mengganggu Ibu Sisilia dan Pak Edu. Ya, Pak Eduardus. Sehat? Sehat. Semangat hari ini mau ketemu dengan Paus Fransiskus. Ngikutin bisa bersama. Saya izin akan ikut dengan agenda Ibu dan Bapak ke GBK, termasuk persiapannya sambil kita ngobrol-ngobrol, boleh ya? Boleh. Ya, makasih. Gelang ini yang paling penting. Ini kami berdua. Ini akan saya masukkan di tas. Terus bersama bendera ini untuk di GBK. Ini Mama punya. Berapa orang yang sama-sama berangkat dari Lombok untuk misa ini? Dari paroki kami, istilah di gereja kami, paroki kami itu 30 orang. Oke, itu untuk dapat tiket untuk ikut dalam misa ini tuh gimana sih Pak prosesnya? Masing-masing paroki atau gereja itu ada jatah kotanya. Oke. Jatah kotanya tapi melalui keuskupan. Ini tahu bahwa diumumkan begitu di gereja bahwa Paus akan datang dan kemudian dikasih tahu soal jatah itu kapan?
Itu sekitar Mei. Oke, jadi Bapak sama Ibu langsung daftar Mei itu? Daftar, dan malah kami berdua di paroki kami itu daftar yang pertama. Berarti semangat sekali Bapak sama Ibu untuk hadir ini. Ya, karena memang di paroki itu juga kami sebagai aktivis, jadi artinya berita itu ya sangat cepat untuk saya terima gitulah. Puji Tuhan, ternyata usaha dan doa itu Tuhan kabulkan. Kami dapat kuotanya. Karena belum tentu, walaupun kita pertama mendaftar, kalau memang Tuhan belum berkehendak, ya nggak dapat kita ke sini. Ada yang teman Bapak Ibu nggak? Ada banyak yang masih kepingin. Bahkan mereka sudah nabung ya, sudah nabung kepengen, tapi kuotanya nggak dapat. Iya. Jadi ketika Paus akhirnya datang dan Ibu sama Bapak dapat kuota itu Luar biasa. rezeki yang Mujizat yang tidak bisa kami ungkapkan. Apalagi suami saya yang sakit, diabetes istilahnya. Saya juga mikir dengan kondisi kita, ya Tuhan kabulkan. Semoga dengan bertemu dengan Bapak Paus ini, suami saya tambah disehatkan. Semoga setelah dari ini suami saya semakin kuat, semakin disehatkan, sehingga kami juga dapat mendampingi anak-anak dan melayani umat di Lombok dengan lebih baik lagi. Begitu harapan saya sih khususnya. apa yang sudah Bapak sama Ibu doakan dari mulai Lombok, dari mulai Mei sampai dengan sekarang? Mulai saya terdaftar ya, itu hampir setiap hari saya mendoakan untuk keluarga saya dan juga seluruh umat dan untuk Bapak Paus sendiri supaya bisa datang ke Indonesia ini. Memang untuk kami sampai salaman itu menurut kami itu kalau kami dapat salaman itu sangat luar biasa karena ini umat se-Indonesia ini kan itu jadi kami hanya memandang langsung pun itu sudah luar biasa. Kemarin ketika Mei dikasih tahu sudah mulai mendaftar, ada kekhawatiran nggak ini? Wah ini jadi tidak bisa batal atau tidak, ada kekhawatiran begitu Pak? Menurut saya ini pasti, tetapi yang khawatir saya masalah usia Bapak Paus yang ke-87. Tapi kami begitu percaya dengan dia sebagai seorang pemimpin yang paling besar di dunia untuk orang Katolik. Jadi pasti ini adalah rencana Tuhan. Dia begitu, ini pasti rencana Tuhan, pasti semuanya dilancarkan. Itu yang menjadi semangat kami juga dari jauh untuk datang ke sini. Dan biaya pun kami tanggung sendiri-sendiri. Bapak sama Ibu jadi pilihan begitu karena pilihan dari Tuhan bisa langsung ikut dalam misa yang dipimpin oleh Bapak Paus Fransiskus. Ini pukul 12 akan open gate ya. Ini pukul 11 sekarang, kita siap-siap berangkat ke sana. Oke, kita jalan ya ke sana. Ada di pintu masuk, jadi yang bisa melewati pintu itu hanya memiliki gelang seperti ini. Ya. Memang untuk peserta misa yang dipimpin langsung oleh Bapak Paus Fransiskus. Saya hanya bisa mengantar sampai di sini. Semoga lancar semuanya, ya, Bapak dan Ibu untuk perjalanan rohaninya misanya hari ini yang dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus. Ya. Terima kasih, selamat bermisa, ya. Ibu. Apa yang paling dirasakan ketika hari ini akhirnya bisa misa dengan dipimpin langsung oleh Bapak Paus Fransiskus? Sangat terhormat sekali kita bisa bertemu dengan beliau di sini, di tempat kita. Itu sesuatu yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Pernah ke Vatikan sebelumnya? Pernah ke Vatikan? Tapi tak pernah bertemu dengan Bapak Paus. Baru saja melintas Paus Fransiskus. Apa yang mau
dibawa doa hari ini? Nilai pelajaran. Nilainya bagus. Mari kesehatan. Kesehatan. Masa depan cerah. Masa depan cerah. Hidup damai. Semangat ikut misa hari ini. Ini terbang langsung dari Medan. Berapa orang? 6 orang. Bagaimana Ibu menggambarkan suasana hati hari ini akan misa dipimpin langsung oleh Bapak Paus Fransiskus? Merasa berkat Tuhan itu ada berada di sini. Berapa orang dari Keuskupan Trimika? 200 lebih ya. Bagaimana suasana hati hari ini? Sebentar lagi akan bertemu dengan Paus. Sukacita, gembira, bahagia, ya semuanya. Saudara, saya ada di Jalan Gerbang Pemuda, tepatnya di depan pintu 10 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Anda lihat di belakang saya ada banyak warga yang menantikan kehadiran Paus. Memang diperkirakan Paus akan melewati Jalan Gerbang Pemuda ini untuk menuju ke Stadion Gelora Bung Karno, tempat dilaksanakannya Misa Akbar pada hari ini. Kita akan lihat, nantikan bersama bagaimana Paus yang beberapa hari selama berada di Indonesia itu selalu membuka kaca mobilnya dan melambaikan tangan. Tidak jarang juga Paus memberikan berkat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan berkat dari Paus Fransiskus. Ini Pak Jokowi. Presiden Pak Jokowi. Dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus, saudara. Ini juga hadir dari pesohor tanah air. Ada selebritas di sini, ada Ben Joshua. Apa kabar? Baik, apa kabar? Sehat juga. Jadi gimana ini excitementnya mengikuti misa hari ini dipimpin oleh Paus di tanah sendiri? Iya, antusias banget sih akunya, karena baru kali ini kan misa dipimpin langsung sama Sri Paus kan. Jadi aku hari ini datang sama nyokap, ada tante sama om aku juga. Jadi kita udah siap banget untuk hari ini. Oke. Ini sebelumnya pernah nggak sih memimpikan bahwa wah suatu saat saya akan bisa di rumah saya sendiri Indonesia gitu lah ya, dipimpin oleh Sri Paus? Sebenarnya dulu pernah ke Vatikan, cuma nggak dapet jadwal untuk misa, jadi misa bareng Paus maksudnya. Jadi ya udah kita ya udah pasrah aja lah. Nggak tahu kebetulan di sini ada hari ini ada misa akbar kayak gini dan langsung sama Sri Pausnya, seneng banget gitu. Apa yang paling Benjo teladani dari Paus Fransiskus ini? Oke, dari pertama datang aja udah pakai pesawat komersil kan, itu suatu nilai plus buat aku dan semua orang kayaknya. Terus naik Innova, nggak naik mobil yang lebih mewah dari itu. Terus duduk kayak di depan, di samping supir, buka kaca, dada-dada, ketemu orang, salam segala macam. Menurut aku tuh bentuk dari teladan kesederhanaan untuk nggak cuma buat umat Katolik menurut aku ya, jadi buat semua orang sih. Jadi satu kebanggaan. Satu kebanggaan. Baik. Terima kasih Ben. Thank you juga. Sudah mau saya wawancara dan selamat menjalankan misa di dalam. Semoga semuanya lancar bersama dengan keluarga. Alhamdulillah, syukurin aja deh. Happy banget sih, soalnya Saya sambil dagang juga gitu ya. Udah banyak yang beli, banyak ya. Jadi ini jadi berkat juga ya.
Dan saudara, di antara yang hadir hari ini mengikuti Misa Kudus yang dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus adalah Lourdes di sini bersama dengan keluarga, papanya Mas Yudis ya, dan Yeni, Bu Yeni. Jadi Lourdes ini yang membawakan bukat untuk Paus ketika Paus baru saja tiba di Indonesia waktu itu ya. Aku mau nanya dulu ke Lourdes, gimana? Tadi sempat digendong bahkan oleh Paus ya, duduk di atas mobil bersama Paus ya? Gimana rasanya? Senang. Senang. Terus tadi ada Paus bilang apa? Tuh diberkati oleh Paus tadi. Iya. Terus dikasih apa sama Paus tadi? Permen. Permen. Mana permennya? Ada nggak? Pasti ada. Wah, ini dia permen yang diberikan Paus. Jadi ini udah 2 kali ketemu Paus ya? Iya. Oke, rasanya gimana? Deg-degan nggak? Enggak. Enggak. Happy aja. Iya. Oke. Nah, saya bersama dengan orang tuanya di sini. Mas Yudis, ini kan satu hal yang sangat mengharukan tentu ya bagi keluarga terpilih memberikan bukat langsung begitu Paus tiba di Indonesia. Sebagai orang tua, apa yang excitement seperti apa yang dirasakan oleh Ya, tentu bangga, terharu, dan nggak nyangka gitu. agak sekali nggak nyangka ya. Dan tadi juga begitu dekat ya, sangat dekat ya, sangat dekat. Bapak dan Ibu sempat bertemu dengan Paus dan dapat berkat? Tidak, Tidak. justru anak aja. Hanya Lourdes saja Iya. yang dapat ya. Baik. Apa yang paling Bapak Ibu teladani dari Paus Fransiskus? Ya, beliau sangat mengajarkan nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai perdamaian. Jadi itulah untuk kami sangat kami teladani, sangat kagum dari Paus Fransiskus. Bisa berdialog dengan semua umat manusia, tidak terbatasi oleh agama atau suku atau bangsa. Kalau Ibu, apa yang Ibu bisa petik dari kunjungan Paus Fransiskus kali ini? Kalau dari saya, kesederhanaan beliau, dari dijemput sampai beliau tinggal di Kedutaan ya? besar ya, dan Vatikan gitu sih. Terima kasih Mas Yudis, Ibu Yeni ya. Terima kasih juga Lourdes, terima kasih ya. Semoga Lourdes selalu sehat ya dan tumbuh bahagia ya. Terima kasih Bapak dan Ibu Mari. Kerjasamanya mohon tertib. Begitu keluar dari Gelora Bung Karno, Paus beberapa kali berhenti menyapa para warga umat Katolik yang menantikan kehadiran Paus Fransiskus, mereka yang tidak bisa masuk ke dalam Gelora Bung Karno untuk mengikuti Misa Kudus yang dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia. Di antara umat Katolik tadi yang kemudian berhasil bertemu dan mendapatkan berkat dari Paus Fransiskus adalah satu keluarga ini. Maaf, dengan Bapak siapa? Robi. Pak Robi, yang tadi mendekat dengan Paus. Bapak tadi dipanggil. Ditarik sama pengawalnya. Tadi Bapak dengan siapa? Sendiri dengan berdua? Anak kecil. Berenam. Oh ya, boleh sini. Bagaimana tadi, apa yang disampaikan oleh Paus? Katanya Tuhan memberkati. Tuhan berkati, Ya, dan disampaikan. Apa yang diberikan oleh Paus? Ada yang disampaikan? Ini permen, Rosario, lollipop sama permen. rosario. Oh, ada permen. Iya, Ini dia permen. makan. Permennya udah diberkati. Sama Permennya sudah diberkati dan juga rosario. Ya. Boleh saya pegang rosarionya? Ini adalah rosario yang diberikan langsung oleh Paus Fransiskus. Saya boleh buka? Nggak apa-apa, siap. Kita coba lihat. Saya jadi gemetar ini membukanya. Karena ini udah diberkati langsung. Ini langsung diberkati oleh Paus Fransiskus. Ya. Inilah rosario yang diberikan langsung oleh Paus Fransiskus. Nonton dulu. Iya. Dia kenal, sering dia nonton. Oh iya, terima kasih. Bagaimana rasanya? Kayaknya kayak mimpi gitu, nggak bisa berkata-kata. Dari Degan. Kamu happy? Happy. Siapa yang
senang menyentuh langsung tangan Paus? Sama ini. Happy bertemu Paus? Senang? Senang. Bilang Dek, senang. Ya. Senang. Bapak bagaimana Pak? Tangannya Paus selembut apa? Pokoknya saya tidak bisa membayangkan bisa ketemu langsung gitu loh. Selama ini kita lihat di Selama TV ini terus. kita cuma hanya bisa lihat di TV aja. Apalagi begitu dekat tadi ya, menyentuh langsung. Tangannya Paus dingin atau hangat tadi? Hangat. Hangat tangannya. Kayak seperti kayak kita ketemu kayak malaikat. I can feel you. Nangis terharu. Bahagia sekali. Diberkatilah Bapak dan Ibu sekeluarga. Relin tadi ketemu Paus? Iya. Bagaimana rasanya ketemu Paus? Hah? Senang. Itu ya dikasih ya sama Paus tadi ya? Isinya apa? Itu isinya rosario. Kamu mau buka? Kamu mau kasih keluar? Apa ya, Nak? Aduh. Wah. Pakai ada dapat kalung rosario. Cium lagi deh. Dalam kunjungan apostolik Paus Fransiskus kali ini saudara ke Asia Pasifik dan Oseania, Paus mengajak 80 jurnalis dari berbagai negara. Salah satunya adalah Josie Susilo, jurnalis senior harian Kompas yang mengikuti seluruh rangkaian perjalanan Paus dari Vatikan menuju ke beberapa negara di Asia Pasifik dan Oseania dan nantinya akan kembali lagi ke Vatikan. Bagaimana saudara? Sosok Paus di mata jurnalis, utamanya Josie Susilo, jurnalis senior harian Kompas ini, saya akan bertemu dengannya dan menanyakan langsung, termasuk kala ia bersalaman langsung dan begitu dekat dengan Paus Fransiskus. Ikuti saya. Sudah bersama saya Josie Susilo, wartawan senior harian Kompas, saudara, yang menjadi satu dari 80 jurnalis yang ikut dalam perjalanan Paus Fransiskus ke Asia Pasifik termasuk Indonesia. Mas Josie, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu Mas Josie. Terima kasih, selamat Mas Josie, bertemu. Ya. Bagaimana rasanya ikut dalam perjalanan yang bersejarah ini? Ya, ini suatu keberuntungan lah, boleh dikatakan begitu. Karena ini seperti pengalaman sekali seumur hidup bagi saya, seperti itu, jadi sangat mengesankan bagi saya. Waktu di pesawat itu, Mas Josie bersalaman dengan Paus Fransiskus. Paus mendatangi kami satu persatu dan ya sedikit berbicara. Apa yang Mas Josie sampaikan waktu itu? Ya, saya menyampaikan terima kasih pada Paus bahwa Paus berkenan untuk memperhatikan Indonesia dan juga masyarakat Indonesia. Dan Paus bilang apa waktu itu? Paus menulis gracia, dia menulis terima kasih dan kemudian salam dan ikut juga ya katanya selamat datang untuk terlibat di situ ya. Peristiwa itu membuat saya tercekat gitu kan, karena sangat dekat dengan Paus, saya berhadapan dengan Paus, antusias ya, ada rasa antusias besar sehingga mau mengatakan sesuatu yang lain pun ya sudah, saya merasa cukup sudah. Ketika memegang tangan Paus atau dipegang oleh tangan Paus, itu Paus menggenggam tangan, Mas? Iya, untuk menghilangkan grogi itu saya pegang tangan beliau dan kemudian saya memegang tangannya dengan dua tangan dan beliau juga membalas dengan dua tangan juga. Jadi Paus menggenggam, ikut menggenggam gitu lah. Dia membalas genggaman tangan itu ya. Iya. Dingin atau hangat tangannya? Di pesawat yang dingin begitu ya terasa hangat. Sebagai wartawan yang nempel lah ibaratnya dengan Paus Fransiskus kan di setiap momen ada. Apa yang hal yang Anda perhatikan dari gesturnya atau dari wajah ekspresi dari seorang Paus yang sangat melekat gitu di pikiran Anda dalam sekian hari di Indonesia ini? Keinginan dia untuk merangkul orang, keinginan dia untuk menyapa orang-orang itu, dan kemudian dalam setiap sapaan dia tidak ada kehilangan senyum. Itu membuat saya itu yang salah satu hal yang sangat menyentuh itu. Anda melihat gestur sangat nyaman Paus di Indonesia? Saya melihat itu. Mungkin kita sama wartawan dari sekian banyak pemimpin negara yang kita liput, mungkin baru kali ini kita melihat bahwa seorang Paus dia duduk di depan, jendelanya dibuka, dia melambai-lambaikan tangan seperti itu. Itu kan gambaran bahwa dia merasa tidak
dia tidak merasa terancam di sini. Terakhir Mas, Anda menyiapkan pertanyaan apa ini untuk Paus ketika mungkin nanti ada kesempatan saat kembali ke Vatikan? Setiap pagi ketika Paus bangun misalnya, ketika Paus bangun dan mendapati bahwa dunia itu buruk ya, situasinya menjadi buruk. Masih ada banyak perang, kemudian konflik di berbagai, apa yang kemudian tidak Paus lakukan atau bagaimana Paus menyikapi situasi itu. Jadi misi yang dibawa oleh Harian Kompas atau isu yang ingin dipertajam oleh Harian Kompas adalah soal tadi itu perdamaian, harmoni. Kompas itu kan punya semboyan, suara hati nurani rakyat, atau kemudian menyuarakan mereka yang tidak disuarakan. Kunjungan Paus itu dan juga pertemuan dengan Paus itu sebenarnya makin menguatkan disposisi saya baik sebagai pribadi maupun sebagai profesional itu ada dalam posisi itu. Paling enggak saya mungkin dengan cara saya mungkin bisa terlibat dalam itu, memberitakan mereka yang nggak punya suara itu. Mas Josi Susilo, wartawan senior Harian Kompas, terima kasih sudah berbagi informasi dan cerita tentang perjalanan kali ini. Terima kasih. Sehat selalu Mas Josi, ditunggu liputan menariknya dari perjalanan Paus kali ini. Terima kasih Mas Josi. Terima kasih. Menzionata la costruzione di un tunnel sotterraneo, il tunnel dell'amicizia. Dan ini jalan menuju ke katedral. Saudara, kalau kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia, Paus berkunjung ke Masjid Istiqlal Jakarta, yang salah satunya yang dilihat oleh Paus dalam kunjungannya ini adalah terowongan silaturahim yang ada di Masjid Istiqlal yang menjadi penghubung antara Masjid Istiqlal dengan gereja katedral yang berada tepat di seberang Masjid Istiqlal ini. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa terowongan silaturahim ini, saudara. Ikuti saya. Ada dua akses masuk kalau kita lihat. Itu ada, ini sebenarnya lift diperkhususkan untuk difabel, lalu kemudian di sebelah sana itu ada tangga, tapi belum bisa kita akses semuanya karena memang ini belum dibuka untuk umum, tapi kita coba lihat masuk. Ini plakatnya, plakat dari Fransiskus kemarin. Ini plakat yang langsung ditandatangani oleh Paus Fransiskus 5 September 2024. Dan kalau Anda lihat di sebelah kanan, itu adalah tangga menuju ke area parkir di Masjid Istiqlal. Dan ini jalan menuju ke katedral. Instalasi seni. Ketika Anda melintas di jembatan silaturahim ini, saudara, saya mendengar suara musik. Ini adalah musik yang juga dihadirkan atau pilihan terkait dengan musik ini juga penuh dengan makna yang kembali lagi berbicara soal kebersamaan antara umat beragama, utamanya dari Muslim dan juga Katolik. Kemudian naik, berarti ini Pak nembusnya ke langsung katedral. Saya naik ya Pak ya. Ada CCTV dan saya merasa sangat terharu dan merinding ya. Persis di seberang saya, saudara, Anda bisa lihat, itu adalah Masjid Istiqlal Jakarta. Dan kemudian di hadapan saya adalah Gereja Katedral Jakarta. Jadi begitu dekat rasanya dari Masjid Istiqlal menuju ke Gereja Katedral Jakarta. Jadi terasa bahwa benar-benar antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral terbuka gitu, membuka tangan untuk semua. Itulah sebenarnya yang diinginkan, rasa itu yang ingin dimunculkan ketika pembangunan dari terowongan silaturahim ini. Atau
Paus Fransiskus menyebutnya sebagai terowongan persahabatan. Saudara, dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal bertemu dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, terjadi peristiwa yang mencuri perhatian publik, membuat terharu banyak orang, yaitu kala Prof. Nasar mencium kepala dari Paus Fransiskus yang kemudian dibalas oleh Paus Fransiskus dengan mencium tangan dari Profesor Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Apa yang sebenarnya terjadi kala itu, saudara? Saya akan bertemu dengan Profesor Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Ikuti saya, saudara. Sudah bersama saya Imam Besar Masjid Istiqlal, saudara, Profesor Nasaruddin Umar. Prof. Nasar, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu, Prof. Alhamdulillah, saya juga senang. Ya. Prof, kemarin ada yang paling mencuri perhatian dari kunjungan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal ketika Anda mencium kepala Paus Fransiskus dan Paus Fransiskus membalas dengan mencium tangan Anda. Semua ingin tahu apa yang terjadi saat itu sebenarnya, Prof. Itu saya kira sangat alami, ya. Tidak ada yang dibuat-buat. Saya yakin dalam moto kami itu, kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Segala sesuatu yang keluar dari lubuk hati yang sangat dalam, itu pasti akan disambut oleh hati yang sangat dalam. Nah, bagi kita di Indonesia kan, mencium kening, mencium kepala, ibaratnya seorang orang tua mencium kening anaknya, ya kan. Seorang suami mencium kening istrinya, mencium kepala anaknya. Itu puncak daripada kecintaan seseorang. Nah, sebaliknya juga mencium tangan. Saya pikir, saya juga nggak nyangka kok dia tarik tangan saya, kan. Saya tadinya nggak enak ya. Nanti takut loh kok junior tidak sepantasnya seorang orang tua mencium tangan anaknya. Tapi itulah Paus. Jadi Anda juga kaget ketika ditarik tangan Anda waktu itu? 2-3 kali malah. Saya tadinya nggak mau, takutnya nanti gak enak ya sama teman-teman kami di Katolik. Wah, masa kok imam besar dicium tangannya? Jadi saya persembahkan apa yang sering dilakukan ibu saya, bapak saya ketika saya masih kecil, apa yang sering dilakukan oleh guru saya di pondok pesantren sebagai ungkapan cintanya terhadap saya, mencium kening, mencium kepala. Bagi saya, apapun agamanya, asal orang itu memberikan pencerahan, itu adalah orang tua. Ada yang paling Prof ingat yang mungkin disampaikan oleh Prof sepanjang kunjungan itu? Yang secara personal disampaikan ke Anda? Terutama mengenai terowongan. Ya, ini bukan hanya menghubungkan dua rumah ibadah, tapi juga menghubungkan dua hati yang berbeda. Saya betul-betul terharu. Loh, kok sama dengan apa yang saya sering sampaikan ya. We are the one, the only one ya. Nahnu sawa. Jadi bahasa Arab, kita sama. Jadi ketika dia berbicara tentang sesuatu yang sangat batin, dan dia juga terharu dengan statement saya, humanity is only one, there is no color. Jadi kemanusiaan itu satu semuanya. Nah, itu rupanya dia membuat beliau itu terkesan juga ya, bahwa kita sama. Dalam kunjungan Paus kali ini memang isu yang dibawa adalah soal keberagaman, toleransi, belas kasih begitulah, Prof. Dan Anda dalam pidato menyatakan toleransi itu antar umat beragama tidak hanya diseminarkan, tidak hanya diwacanakan, harus dibuktikan. Apa yang sebenarnya ingin Prof sampaikan dengan pernyataan itu, Prof? Pembuktian akan toleransi itu. Dan saya sampaikan bahwa Istiqlal membuktikan toleransinya dengan satu, membangun sebuah parking space yang bisa digunakan juga oleh tetangga kami, katedral. Tadinya itu kan rencananya di sebelah barat masjid, tapi itu kan jauh dari katedral. Saya lah yang mengusulkan ke teman-teman, lebih baik di antara katedral dan Istiqlal supaya bisa dipakai bersama. Yang kedua, tunnel ini sengaja kita bikin lebar, karena itu bukan hanya, saya sampaikan waktu peresmian
renovasi Istiqlal, Yang Mulia Presiden, yang kita bangun ini bukan lorong menghubungkan dua rumah ibadah, tapi yang kita bangun ini adalah sebuah ikon toleransi, simbol toleransi, sehingga Pak Jokowi memberikan nama terowongan silaturahim. Tapi kalau Pak Paus kemarin tidak mengartikan, tadinya kan tolerance tunnel ya, atau the tunnel tolerance, enggak, beliau menggantikan friendship tunnel. Ya. Prof, kemarin dalam deklarasi antar tokoh lintas agama ini itu menyoroti soal lingkungan dan humanity ya, Prof. Apa yang ingin dicapai dari fakta integritas itu sebenarnya, Prof? Nah, karena sekarang ini persoalan yang kami anggap mendesak, ini persoalan humanity ya, di peperangan di mana-mana, ada Ukraina, ada Timur Tengah ya kan. Maka kami angkat bagaimana kalau kita menggunakan bahasa agama meredam konflik yang merugikan kemanusiaan ini. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga banyak menelan korban, bahkan jauh lebih besar korban daripada peperangan yang ada di Timur Tengah dan Ukraina adalah korban karena kerusakan alam. Saya baca sebuah buku ya, bisa yang korban itu 1 tahun karena kerusakan alam, itu bisa 1 jutaan 1 tahun. Kalau Paus Fransiskus itu kan memang concern juga pada isu lingkungan ya. Dia mencetuskan pertaubatan ekologis. Kalau kita di Indonesia, Prof, sebagai umat beragama, kami ini harus bagaimana menyikapi ya? Tadi Prof menyebutkan kerusakan lingkungan adalah concern kita juga saat ini. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Max Weber ya kan, seorang ahli sosiologi agama di Barat itu ya. Jika kita akan merubah perilaku masyarakat itu nggak mungkin tanpa merubah sistem etika masyarakat. Tidak mungkin merubah sistem etika tanpa merubah sistem teologi masyarakat. Nah, kalau teologi kita itu over maskulin, pasti dampaknya juga akan over maskulin. Bahasa agama nanti digunakan untuk menaklukkan, struggling gitu kan. Nah, tapi kita akan merubah sistem teologi kita itu menjadi teologi feminin. Jadi Tuhan itu dalam perspektif kami dalam Quran, itu kan Tuhan itu lebih menonjol sebagai the mother of God daripada the father of God. Tapi sekarang terbalik, Tuhan itu seolah menjadi over maskulin, sehingga legitimasi untuk melakukan penaklukan. Padahal dalam Al-Quran kami jelas, setiap kali Quran dibuka itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu kan feminin ya kan. Bukan menonjolkan dirinya sebagai seorang yang maha maskulin, yang maha kuasa, enggak. Jadi Asmaul Husna itu 80% itu kualitinya itu adalah feminin, hanya 20% maskulin. Tapi umatnya kok over maskulin. Mencontoh siapa? Nabinya feminin, Tuhannya feminin, umatnya over maskulin. Apa yang membuat manusia menjadi begitu over maskulin? Nafsu. Makanya kan ada agama apapun juga menganjurkan warganya untuk menjinakkan nafsunya. Jadi kalau kita mau menyelamatkan lingkungan, kita harus mengontrol nafsu kita. Benar. Sebagai manusia. Baik. Profesor Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu. Terima kasih. KPK. Di Ketua Umum. Nah ini nih mobil itu. Oh, ini yang Ferrari. Tahun Kompas TV hadir menyajikan informasi yang independen dan terpercaya kepada masyarakat. Program Niluh juga hadir untuk memenuhi komitmen tersebut. Dan berikut saudara, kami hadirkan sejumlah episode dari program Niluh yang telah kami rekam secara faktual dan inspiratif untuk Anda. Apa masalahnya dengan pencalonan seseorang warga negara Indonesia yang seutuhnya mempunyai hak politik untuk dicalonkan dan mencalonkan dirinya? Apa yang salah? Ketika itu dianggap berseberangan misalnya. Dari Kompas TV, Pak. Dari Kompas TV. Ini kapal yang untuk ngambil pasir itu ya, Pak? Ini kapal apa, Pak? Ke dalam rutan KPK. Tahanan berada di balik ini.
Itu Mbak, sudah, itu api. saya menyala itu apinya. Optimis bahwa dengan Mas Kaisang menjadi ketua umum, PSI bisa masuk ke Senayan? Insya Allah. Sangat penting bagi Indonesia untuk memiliki sistem pertahanan udara yang kuat, alutsista yang modern, dan diawaki oleh personil yang profesional. Kita sudah punya alutsista yang ideal Pak untuk pengamanan, memperkuat pertahanan negara kita. Nah ini nih mobil hitam nih. Satunya ini. Ya, ini Mini Cooper. Jadi bisa dilihat kendaraan mewah lain ya. Yang ini Mercy. Oh, ini yang Ferrari. Iya. 2 Ferrari ya Pak ya? 2 unit Ferrari. 2 unit Ferrari. Nilu itu memberikan pemikiran kritis, oke, yang disebut sebagai, saya anggap sebagai critical thinking, dan itu berupa investigasi yang sangat mendalam dan menunjukkan realitas-realitas yang banyak tidak ditemukan secara umum. Kami penggemar Nilu mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kompas TV yang ke-13. Saya pikir itu terbaik ya. Hampir semua ya, termasuk kriminal maupun apa aja. Terakhir saya nonton itu waktu yang kasus di Oh iya, oke. Saya secara pribadi mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kompas TV yang sangat oke. Investigasinya sangat terpercaya ya, jadi semuanya runtut ya, terus ada ya lengkap, kemudian dari sini ke sini jadi bertahap gitu, terus dikupas dengan menarik, jadi kami senang menontonnya. Lanjutkan aja. Oke. Happy birthday Kompas TV, semoga semakin lebih baik dalam Semakin maju. Iya, semakin sukses untuk Kompas TV dan program Nilu. Rosario yang sangat bersejarah. Ya, Tante Nilu di TV doang, ternyata ketemu dia beneran. Gimana ketemu beneran? Beneran. Hari ini ketemu. Senang. Bagus sekali katanya. Masa cantik sekali. Kamu hafal sih namanya? Kamu suka nonton? Kamu suka nonton acara Nilu ya? Terima kasih loh.